mentiadakan hukum Taurat, walaupun hanya satu titik saja, satu iota pun tidak, sampai langit dan bumi ini lenyap. Nah, suaranya lalu mendem, datang Kristen. bang, suaranya mendem. Diulang. Oke. Itulah maka tes dengar saringan saya. Dengaran jelas. Ya. Itulah maka Bang Richard, ketika Yesus itu berkata, janganlah kamu menyangka bahwasanya aku datang untuk mentiadakan hukum Taurat, jangankan satu titik, satu iota pun tidak, sampai langit dan bumi ini lenyap. Nah, karena terkonfirmasi di dalam Matius 23:23 ini jelas di sana dikatakan bahwasanya Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah keadilan. Lalu datang orang Kristen membatalkan hukum Taurat dan menganggap bahwasanya hukum Taurat itu adalah kebinasaan, maut. Itu atas dasar apa? Keilmuan dari mana? Dapat poinnya ya. Nabi yang mana yang mengajarkan itu gitu loh. Oke, silakan. Oke, saya sanggah gini. Tadi kan saya katakan hukum Taurat itu tetap dijalankan. Yesus datang bukan menyediakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Tapi Yesus mengatakan tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu keras. Tuhan seperti mengangkat pedang kepada umatnya, ya, mata ganti mata, orang dirajam sampai mati. Itu hukum Taurat loh, keras sekali, ya. Makanya Yesus datang membawa hukum kasih, digenapilah hukum Taurat. Tetap hukum Taurat berjalan, tapi yang Yesus mengatakan dari sekian hukum yang terutama dan pertama adalah hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Begitu saudaraku. Jadi tidak menyediakan hukum Taurat, tetap ada hukum Taurat, tapi tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat itu, kan hukum Taurat itu keras. Seperti Tuhan mengangkat pedang kepada umatnya, itu maksudnya. Silakan. Wah, saya bentar ya. Oh ya, oke, silakan. Oke. Dua. Di mana hukum Kak? Aduh, siapa ini? Oke, gini, keadilannya di mana yang ditegakkan sama Yesus? Misalkan ganti mata nggak boleh diganti mata, itu di mana letak keadilan dari Yesus? Misalkan ada anak yang membunuh atau orang yang membunuh keluarga kita, apakah kita juga kasih bapak kita? Logikanya dipakai, Pak. Itu mengenai keadilan. Oke, saya paham ya. Kalau Anda menanyakan keadilannya ya. Itu kepanasan, Bang, nggak usah kepanasan, Bang. Nggak usah. Silakan. Oke. Gitu. Sabar aja. Santai aja. Wajar Pak gitu. Santai. Iya, santai. Saya juga santai kok. Oke, terus. Makanya gitu, hukum kasih apa? Kasih Indomie atau kasih apa ini? Makanya kita berlogika hukum kasih itu tidak keadilan. Tidak menutup berat, mata diganti mata. Lalu gimana dengan cara orang yang membunuh? Ada nggak syariat di Kristen atau aturan di Kristen itu tentang bahwa ada orang tua kita yang misalkan dibunuh, masa kita ganti kasih juga bapak kita? Logikanya di mana? Rasa keadilannya itu di mana? Oke. Kita layar yuk, lanjut. Kita layar di bawah, lanjut. Oke ya, dan dapat poinnya ya. Ya, jadi itulah perbedaannya kita. Oke ya. Adalah kalau kelojotan silakan, kalau kelojotan mah. Oke, saya jawab. Jadi kalau bicara keadilan ya, mata ganti mata, ya kan? Jadi berarti nyawa ganti nyawa gitu ya. Kalau dia membunuh dia harus mati juga, ya kan? Saya kasih tahu, kita ini manusia nggak lepas dari dosa. Ya, banyak kejahatan kita manusia, makanya hukum Taurat itu turun. Itu memang betul bicara keadilan yang disangkut di hukum Taurat. Tapi Tuhan, kalau kita membalas kejahatan dengan logika, Anda itu berbohong sudah, Anda berdusta. Ya, Anda itu berdusta tentang agama Anda sendiri. Anda telah berdusta sendiri. Silakan baca semua kitab-kitab suci mengajarkan tentang ketuhanan. Semuanya mengarah kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada Ya, logika. Kalau Anda hubungkan dengan logika, saya bertanya kepada Anda, gimana logikanya? Biarin dulu dengan Gurunda, Pak. Oke, lanjut Gurunda. Udah ya, tadi Monas dan jalan menuju Monas tidak sama ya. Monas adalah jalan untuk menuju Monas, bukan begitu, Bang? Kenapa? Sama tidak jalan menuju Monas dengan Monas sama atau tidak? Beda, jalannya ya beda. Jalan. Monas ya beda, Bang. Oke, berarti
Yesus itu jalan, Bapa adalah tujuan. Betul. Apakah jalan dan tujuan sama? Ya, Yesus itu jalan menuju, jalan di dalam tujuannya satu itu bang, satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. inilah wajah beginilah. Dikatakan satu paket nggak percaya dia. Ya, inilah umat Muhammad ya. Inilah cara debat, cara berbicara. Saya ulang boleh Pak. Apakah jalan menuju Monas itu sama Bang, dengan jangan Monas? diulang, Bang. Kenapa? Beda bang, jalan dengan Beda. Ingat ya, beda ya. Yesus adalah jalan, Bapa adalah tujuan. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Jalan dan tujuan itu satu tujuan, satu paket bang. Bagaimana Anda? Saya tidak tanya satu paket. Saya tidak tanya satu paket. Kenapa bang? Saya tanya sama atau tidak. Jalan dan tujuan itu satu bang. Kenapa Saya Anda tidak mana-mana? tanya satu atau dua. Saya tanya sama atau tidak. Kedua-duanya sama bang, satu tujuan bang. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas? Bukan bang, kalau mau Bukan. ngapain jalan? Apakah jalan menuju Bapa itu adalah Bapa? Bukan bang, mereka satu paket. Apakah Yesus itu jalan menuju Bapa atau Yesus itu adalah Bapa? Yesus itu jalan menuju Bapa bang. Apakah jalan menuju Bapa adalah Bapa? Apakah terus mencret? Sama kamu bang ya. Kenapa yang tidak nyata itu? Kenapa yang tidak terlihat itu nampak di surga bang? Tidak nampak di alam makhluk karena dia bukan makhluk. Gitu bang. Terus kamu berseri-seri di surga lagi ngapain bang? Itu melihat Allah di alam kekekalan. Melihat apa bang berseri-seri bang? Melihat Allah di alam kekekalan. Iya kenapa berseri-seri bang? Gak ada yang dilihat tapi berseri-seri bang. Karena melihat wajah Allah, maka umat Islam itu berseri-seri daripada melihat Tuhan kawin bersama makhluknya di surga. Kenapa bisa jawab bang? Jawab yang betul. Saya sudah jawab. Betul bang. Ya, Salah satu kebahagiaan paling tinggi yang dimiliki oleh umat Islam adalah melihat Tuhannya di surga. Katanya nggak terlihat bang, berarti bertolak belakang bang begitu. Tidak terlihat di alam fana, karena alam fana ini adalah alam bagi ciptaan. Bang, tapi terlihat di surga itu bodoh. Antara dunia dan surga, alam akhirat itu beda. Manusia Akhirat itu alam kekekalan. Tidak ada lagi kematian di sana. Karena di sana tidak ada lagi kematian, maka Allah SWT itu bisa dilihat oleh umat-Nya. Allah maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya. Itu jawabnya kan begitu bang, maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa orang ketawa-ketawa kesedihan gini sih? Surga Nggak dia bisa bisa. diskusi. Kasihan dia. Allah Akbar, kasihan. Kasihan. Maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya bang. Ya, menghujat. Mengujar bang, makanya kan begitu bang. Gimana? Anda bisa menolak Sangat itu? terpukul Fakta dengan apa? ketidakjelasan Fakta apa? ajarannya itu. Ya? Fakta apa? Fakta apa? Betul. Faktanya mana? Kamu pernah hadir di dunia? Nah, Yesus pernah melihat Tuhannya enggak? Tidak. Terus kenapa Anda tanya Allah itu bisa dilihat di dunia? Karena saya bisa menyatakan diri dalam diri Yesus. Lah, saya kan sudah bilang tadi, apakah jalan menuju Bapa adalah Bapa? Bukan. Bukan, berarti Yesus adalah Jalan menuju Bapa. apakah jalan menuju Bapa adalah Bapa? Bukan. Berarti apakah Yesus Bapa? Yesus bukan Bapa. Bukan Bapa. Selesai. Iya, lucu sekali. Anda tidak nyambung. Anda tidak nyambung gimana?
Tuhannya, Anda tidak nyambung. apakah Yesus bisa melihat Tuhannya? Yesus tidak melihat Allah Bapaknya karena dia sendiri adalah Sang Firman itu sendiri. Dari mana Anda mengatakan dia adalah Sang Firman sementara dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Betul, karena Bapa yang berkata. Nah, berarti dia bukan Sang Firman. Yang berkata itu kan Sang Firman, Bang. Lah, kalau Yesus Sang Firman berarti semua perkataan itu dari dirinya sendiri. Anda lupa bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia, Bang? Saya tahu bahwa yang menjadi manusia, dengarkan, saya tahu bahwa yang menjadi manusia itu adalah perkataan, bukan Sang Firman yang menjadi daging, bukan Sang Firman yang menjadi daging, tapi Sang Firman berkata dari mulutnya, lahirlah Yesus. Kok begitu, Bang? Anda bikin edisi dari mana, Bang? Lah, sekarang gini, sekarang Yohanes 1, Bang. Sekarang konteks Yohanes 1, Bang. saya paham. Mari kita kaji. Mari kita kaji. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah dengan Allah, Bang. Jangan ada rubah-rubah, Bang. Kenapa menjadi dengan Tuhan, Bang? Kenapa bisa jadi Allah? Apa Allah itu maksudnya jadi apa? penyesat, Bang. Allah itu apa? Dalam bahasa Yunaninya apa? Kurios, Bang. Kurios dalam bahasa Indonesianya apa? Yang dipakai di situ bukan bukan kurios, Bang. Tapi Ya, kurios dalam bahasa Indonesia apa? yang dipakai Allah di situ adalah Allah itu berasal dari kata Elohim. Apa? Bang. Apa bahasa Indonesianya Elohim apa? Bang. Elohim itu Allah, Bang. Gak pernah baca Bible ya. Kasihan kali. Elohim itu, Pak, Elohim itu bahasa Ibrani. Yohanes nomor 1 itu bahasa apa? Aslinya bahasa apa? Teos, Bang. Theos. Theos di Indonesia kan apa? Allah, Bang. Di mana ada bahasa Indonesia Allah? Lalu kok nggak ada, Bang? Orang-orang banyak bilang lah, Bang. Allah itu artinya seperti, semisal, atau seumpama. Itu Allah. Allah, Bang. Kamu Allah apa? Allah apa yang Anda maksud? Saya tanya, Bang, kalau orang Indonesia dikagetin, Masya Allah. Itu bahasa mana, Bang? Oh, Masya Allah. jadi bahasa Arab. Jadi Theos itu ketika masuk ke Indonesia menjadi bahasa Arab. Bahasa mana? Bahasa Arab, Bang? Bahasa Indonesia? Orang Indonesia kalau dikagetin bilang Masya Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Masya artinya apa? Masa Allahnya masa, Bang? Masya artinya apa? Masa iya begitu kan? Begitu, Bang, sama. Masya artinya apa? Apa, Bang? Saya tanya, Masya artinya apa? Kalau bahasa Indonesia apa itu Masya? Masa itu istilahnya mana? Begitu. Apa? Masa itu mana? Masa. Iya. Kan orang begini. Kalau ditanya, kamu yang mencuri. Masa dia kan begitu, Bang. Loh, Masya Allah dengan masa iya sama? Beda. Beda. Makanya saya tanya, Masya itu artinya apa? Iya, sama dengan masa iya. Itu Masa iya. iya. Itu coba kalimat yang apa ya? Orang gila ini, orang gila. Orang sakit jiwa. Aduh, orang sakit jiwa. Loh, Bang. Orang sakit Itu jiwa. memang kalau itu bahasa kamu Allah, Bang, yang mau pakai. Bahkan Apa bedanya? Apa bedanya Allah dengan Allah? Apa bedanya? Apa bedanya Allah dengan Allah? Kalau Allah itu Allah kamu, Bang. Kalau Allah Ya, itu kenapa bisa dibaca Allah? Kenapa bisa? Kenapa bisa dibaca Allah? Kata saya. Nah, terus kenapa dibaca Allah di agamamu? Itu bahasa
Orang Indonesia mengatakannya Allah. Di mana ada bahasa Indonesia itu Allah di mana? Ya, itu. Orang Indonesia itu jangan dikagetin, Masya Allah. Ya itu orang Islam itu pasti karena menyebut nama Tuhan. Saya tanya itu Bapak Muhammad siapa namanya? Abdi Allah kan bang? Kasihan banget tahu Kasihan. Muhammad dengan Muhammad. Ya. Kembali pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan logos itu adalah Theos. Logos itu telah menjadi daging. Bisa tidak dikatakan Theos itu telah menjadi daging? Bisa tidak? Bang, saya bilang konteksnya itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Gini ya, kita sudah mulai di situ. Kita sudah masuk di situ. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Begitu ya? Theos itu menjadi daging. Ngapain dia menjadi daging, Bang? Jadi yang menjadi daging siapa? Sang firman, Bang. Firman itu apa? Dalam bahasa Yunani sang firman itu apa? Gak paham, Bang. Saya bukan orang Yunani, Bang. Ngapain saya kamu aja gak paham. Nggak pernah bacanya, Aduh, bersosokan Arab, sosokan Yunani repot dengan umat Muhammad ini. Padahal nabinya aja gak tahu apa-apa, buta huruf. Aduh, dia sosokan bisa Yunani, bisa Arab. Iya. Itu pembodohan, Bang. Itu bukan. Saya jangan lari kemana-mana. Kitab Anda dalam aslinya kitab Anda itu kan bahasa Yunani. Kenapa Anda alergi dengan? Kenapa Anda alergi terhadap bahasa kitab Anda? Kenapa? Apa alergi, Bang? Tidak, Bang. Nah, di situ makanya saya katakan di dalam bahasa Yunaninya yang menjadi daging itu logos atau Theos. Di situ sudah jelas disebutkan sang firman, Bang. Saya udah tahu logos Theos itu. Yang penting di situ sang firman. Firman itu telah menjadi manusia. Lah itu kan terjemahan. Gimana? Itu kan terjemahan. Betul, terjemahannya begitu. Bahasa aslinya apa? Saya nggak tahu bahasa aslinya ya. Yang jelas di situ. Berarti Anda tidak cinta kepada kitab Anda. Ngapain, Bang? Kalau saya nggak paham terus saya dipaham-pahamkan, itu kan pembodohan seperti kitab Anda, Bang. Ya, sekarang kalau Anda tidak tahu bahasa asli kitab Anda, berarti Anda tidak cinta kepada kitab Anda. Mengapa harus cinta, harus tahu, Bang? Lah, tidak wajib, bagaimana Anda bisa tahu yang menjadi daging itu adalah Theos atau Logos kalau Anda tidak tahu original teksnya? Itu jelas di terjemahannya jelas itu sang firman. Ya kan itu terjemahan. Yang saya tanya original teksnya apa? Saya nggak paham original teksnya. Saya jangan sok tahu jadinya, Bang. Kalau saya jadi sok tahu, saya jadi pembodohan, Bang. Oke. Kenapa, Bang? Logos dan Theos sama nggak? Nggak tahu, Bang. Saya nggak paham. Yang jelas kalau firman dengan firman dengan Allah. Dengar, saya ajarin, dengarkan, saya ajarin. Firman itu beda dengan Allah, Bang. Tapi oke, saya ajarin. Nggak usah diajari, Bang. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Logos adalah Theos. Theos adalah Logos. Nah, itu bahasa aslinya. Sekarang masuk ke bahasa Indonesia ya. Dengarkan baik-baik. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bang, jangan dirubah-rubah, Bang. Firman aja, jangan diikati perkataan. Ya. Firman apa lagi? Firman itu kan bukan bahasa Indonesia. Kita masuk ke Indonesia. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Anda mengartikan sendiri, Bang, ya. Anda mengartikan sendiri. Ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan bahasa-bahasa tipuan. Pada mulanya diterjemahkan. Kalau nggak mau diterjemahkan, pakai bahasa Yunaninya. Kalau firmannya bahasa Yunani. Betul Bang Surya. Pada mulanya adalah kata.
kata itu bersama-sama dengan Tuhan, Kenapa kalian nggak alergi dengan alergi? dan kata itu adalah Tuhan. Bang, Kata kenapa itu, Anda bicara firman, Bang? firman itu apa? Firman itu apa? Perkataan Tuhan, Bang. Nah, perkataan Tuhan. Oke, kita ganti. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Sudah betul? Bang, perkataan Tuhan itu apa yang jelas aja, Bang. Jadi kita bicara tentang firman dengan Allah. Anda putus. Pada mulanya, dengarkan. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bang. Dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Oke? Memang betul ya. Kalau memang lalat itu memang tidak menyukai yang manis-manis. Anda sudah diajarin, malah Anda bilang Anda diri Anda itu lalat. Nggak usah Anda sebutkan diri Anda lalat, nggak usah. Ya, gimana, Itu lalat mengajari Bahasa Yunaninya aja mungkin supaya kembali ke bahasa aslinya. Kalau dia terjemahkan berarti kan dirubah tuh. Iya, itu dia makanya. Gitu. Jangan dirubah kan, berarti ke bahasa Yunani. Jadi logos diganti apa perkataan? Lah, logos itu apa? Konteksnya udah jelas, firman menjadi manusia masih diputar. Iya, saya tanya logos itu apa, Pak? Konteksnya udah jelas. Ya, logos itu apa? Firman itu apa? Ahli kitab mengartikan itu adalah sang firman. Izin dulu Gurunda, izin dulu Gurunda. Saya selamat malam Pak Moses. Muslim apa Kristen Pak Moses? Ya, selamat malam Bu. Ya, saya Kristen. Jangan Pak Moses saja Gurunda. Iya, Ini orang iya. kurang sehat kayaknya dia. Iya, ada gangguan jiwa memang. Iya. Pak Moses, salah nggak kalau saya mengatakan Pak Moses pada mulanya adalah perkataan Tuhan dan perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan, sama tidak? Oh, saya di sini nggak mau berdebat. Saya mau bertanya aja tentang keyakinan Muslim itu sendiri. Sebelum Anda bertanya, harusnya Anda dulu mengakui status keyakinan Anda dulu ini, benar atau tidak ini, supaya saudara mungkin ini paham. Coba diulangin. Pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sorry. Di kitab suci kami saya tidak pernah mendengar pada mulanya adalah perkataan, tapi pada mulanya adalah firman. Firman itu apa, Pak? Firman itu adalah perkataan Allah. Ya, oke. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Jangan kayak gitu, Pak. Bapak nggak boleh gitu. Bacanya Maksudnya? yang lengkap. Pada mulanya adalah firman. Loh, kok firman? Firman ini apa? Firman ini kan bukan bahasa Indonesia, Pak. Firman sama Ya, oke. Coba jelaskan. lah, firman ini kan bukan bahasa kita. Firman ini bahasa Sanskerta. Kan katanya Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yuk, mari kita ke bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Betul? Saya kurang setuju kalau Anda mengatakan perkataan, tapi kalau Anda mau menjelaskan pada mulanya adalah firman, saya baru setuju. Lah, ini firman ini apa, Pak? Kok jadi ini kali doktrinnya ya? Firman ini apa sebenarnya? Anda sudah mengatakan itu adalah firman Tuhan. Nah, inilah letaknya kekalahan kebenaran terhadap doktrin. Kebenaran sudah mutlak di depan mata. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Apakah ada yang dilanggar kaidahnya? Tidak ada. Kenapa harus menggunakan kata firman? Karena firman itu penuh doktrin di dalamnya. Firman masih bisa diplesetkan. Kalau berbicara, maksud saya, sorry. Jadi kalau menurut Anda firman itu apa? Firman itu kata, sabda. Kalau sabda iya benar. Tapi kalau cuma perkataan, saya kurang setuju. Sabda itu apa?
Sabda sendiri apa, Bang? Sabda itu gini, saya kalau berdebat kayak gini saya kurang paham. Saya cuma mau bertanya aja ke Bang Juman. Kita ini kan mau jujur-jujuran, Pak, tentang kebenaran, Pak. Jangan ada yang ditutupi terhadap kebenaran. Ya, yang saya gitu. tahu yang saya tahu sabda itu adalah perkataan Allah dan ya perkataan Allah lah. Ya, salah enggak ketika saya katakan pada mulanya adalah perkataan, jangan Allah, Pak, perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Salah tidak itu? Gini, kalau Anda itu mendapatkan kata-kata ini dari mana? Dia ambil dari Injil apa tidak? Loh, gimana ceritanya, Pak? Kan tadi firman bahasa Indonesianya adalah perkataan. Nah, sekarang kitab saudara diganti ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa enggak sekaligus ke Indonesia? Kenapa harus ada kata-kata yang masih bisa disesat-sesatkan terhadap jemaat yang tidak paham? Bukan disesatkan. Maksudnya gini, arti firman itu lebih dari perkataan, maksudnya apa gitu. Kalau Bapak menggunakan cuma hanya kata perkataan, itu artinya beda. Ya, kalau dia lebih dari perkataan, di dalam original teksnya apa rupanya itu firman? Bahasa Yunaninya. Kalau kita berdebat mengenai, saya kurang paham maksudnya ini apa ya? Saya cuma mau bertanya aja ini. Kalau berdebat saya kurang bisa berdebat. Gini loh, Bang Moses. Anda kan meyakini tentang keyakinan Anda sekarang. Kenapa Anda mau bertanya kepada keyakinan orang sementara Anda meyakini sesuatu yang Anda sendiri tidak paham? Bukan gini, saya masuk ke room ini cuma mau lihat aja kenapa ini orang Muslim ngebahas-bahas dan alasannya karena orang Kristen sendiri nggak paham agamanya, makanya kita pahamkan, kan gitu. Begini Bang, maksudnya lucu kalau orang Muslim itu lebih paham Kristen daripada Kristen sendiri gitu. Tengok, lihat aja abang ini ditanya apa itu firman, saya nggak paham, Pak. Anda ngaku kan tadi? Firman itu adalah perkataan Allah, lebih dari perkataan Allah. Perkataan Allah kata Anda kan? Kenapa tapi Anda kalau mengatakan? Iya, tapi kalau lebih menjelaskan lebih spesifik lagi, lebih luas lagi, di situ saya kurang paham karena memang saya kalau soal perdebatan saya kurang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Gini, Bang. Gini aja. Saya mau bertanya tentang apa namanya ya? Saya mau bertanya tentang Muslim nih. Enggak, ini dulu. Kalau soal perdebatan saya udah bilang. Ini kita tidak sedang berdebat. Ini tidak sedang. Bagaimana Anda mau bertanya? Tujuan Anda bertanya itu kan untuk mengetahui. Untuk apa mengetahui agama orang lain kalau agama Anda sendiri Anda tidak tahu? Kan gitu. Harusnya Anda bertanya tentang agama Anda supaya Anda tahu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Apa firman? Apa firman yang bersama-sama dengan Theos ini? Itu harus pelajari dulu. Bang, sorry, kan saya tadi udah bilang kalau soal berdebat saya memang kurang tahu. Saya masuk ke room ini, saya cuma bertanya untuk mengenai apa namanya ya? Mengenai keimanan Muslim seperti itu. Saya mau bertanya, apakah bisa dijawab apa enggak seperti itu? Jadi gimana? Pemahaman Anda terhadap kitab Anda sendiri Anda tidak tahu? Saya tahu, tapi saya kalau tahu kenapa tidak mau dibahas? Saya tidak mau memperdebatkan tentang iman saya di dalam forum seperti ini. Ya sama, saya pun tidak mau memperdebatkan iman saya di dalam forum seperti ini. Jadi kenapa iman orang lain Anda perdebatkan? Ya, karena di dalam kitab Anda nantinya Allah menjadi daging. Kok Allah menjadi? Paham? Nah, kan tadi ada mengatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Bisa diterima? Anda boleh terima kalau kayak gitu? Ya, bisa diterima, bisa. Nah, kalau kami tidak, karena itu menghina, menghujat kami. Ibaratnya seperti ini, kalau Muslim sama Kristen itu ibaratnya seperti ini. Jika kami mengakui
Muhammad itu adalah nabi, otomatis saya sudah menjadi Islam. Jika Ya, Anda karena memahami itulah, apa itu Alkitab itu, karena itulah Anda kami otomatis tidak mau sudah menjadi Kristen Allah, gitu, Bang. karena Jadi itulah gini, kami tidak mau Allah dibawa-bawa di dalam agama paganisme. Kami nggak mau, bukan Gini. kami senang, dengarkan, bukan kami senang nama Tuhan kami dibawa oleh Kristen, malah kami jijik, oke, paham? Gini, nama Tuhan Paham Anda nggak? siapa? Nama Tuhan Anda Allah. siapa? Allah. Allah, ya. Oke. Nama Tuhan Anda siapa? Saya tanya balik, nama Tuhan Anda siapa? Nama Tuhan kami itu namanya Yahweh. Yahweh mana? Nama Di mana itu ada Yahweh? sebutan saja. Dalam Nama bahasa Yunani, tunggu, dalam bahasa Yunani Yahweh itu apa? Nah, Jangan itu- Anda mengklaim Bang, sana sini, Bang, mengklaim Yahweh, mengklaim Allah, semua serba klaim. Tuhan Anda sebenarnya siapa? Ibaratnya seperti ini, Pak. Allah itu cuma nama sebutan doang. Itu menurut saudara Nama itu Allah. penghinaan, itu penghinaan. Yes. Bang, Ah. masa Ah. nama Anda itu merasa senang kan? Karena Anda selama ini tidak sadar Anda menghujat umat Islam. Anda senang. Bang, gini, menghujat dari mana? Oke, saya bacakan data Anda ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah itu siapa menurut Anda di Indonesia ini? Tuhannya siapa? Allah itu adalah Tuhan kami. Di mana dalam kitab Anda itu disebutkan gini. Tuhan dalam Sorry. original teks Allah? Kan saya udah jelaskan tadi, Allah itu cuma nama sebutan. Karena gini, Itulah karena di Kristen, itulah Bang, dengar. enaknya Anda. Itulah Bukan. mau enggak mau tidak kalau nama ayam saya kasih namanya Yesus, mau enggak? Karena gini, Bang, di dalam ajaran Kristen itu, Karena gini, Bang. di dalam Enak ajaran kali Kristen kalian itu. menyebut nama Allah kami yang asli itu tidak boleh. Itu adalah sebuah Terus gitu, pantangan. terus begitu. Hei, Makanya habis gitu ada kamu nama sebutan. habis gitu kamu seenaknya ngambil Tuhannya umat Islam untuk sebutan-sebutan yang tidak benar gitu. Itu gimana saya jelasin? Allah itu cuma sebutan ibaratnya. Dari mana? Dari mana Ibaratnya kau gini. mengatakan Allah itu? Dengarkan. Ibaratnya- Dari mana? Dengar. Dengar saya, kamu yang dengar saya. Karena kamu yang maling, kamu yang merampok. Dari mana agamamu? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dari mana agamamu mengambil kata Allah itu? Di Alkitab sudah ada itu kata Allah itu. Dari mana kitabmu ambil kata Allah? Alkitab itu sudah Dari mana kitabmu duluan ambil kata ada, Allah? dan Hei, Alkitab itu dulu dari ada mana sebelum kitabmu Al-Quran. ambil? Dengarkan saya, dengarkan saya. Dari Alkitab mana itu duluan ada daripada Al-Quran, Bang. Alkitab mana yang Anda maksud? Lebih duluan daripada Al-Quran. Perjanjian Lama. Perjanjian lama tidak ada kata Allah di dalam. Perjanjian Lama ada. Tidak ada. Coba tunjukkan. Nanti Abang Dan- baca buka Alkitab. Dan perjanjian lama itu juga bukan kitabnya Kristen. Itu adalah Taurat orang orang Yahudi. Israel. betul. Kenapa bisa ada masuk ke Kristen? Kenapa bisa? Ya, karena itu adalah gini. Kalau kan kadang orang-orang Muslim ini bilang kalau Alkitab orang Kristen itu direvisi tanpa paham bagaimana ceritanya Alkitab itu. Kamu sendiri nggak paham kok Perjanjian kata Lama. Allah dari mana datangnya? Ya, di Alkitab itu sudah ada kata Allah. Di mana? Tunjukkan saya. Kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama tidak ada kata Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia ada, Bang. Tapi Iya, berarti mana duluan Al-Quran dengan kitab bahasa Indonesia? kan saya sudah bilang tadi itu Allah itu cuma sebutan untuk kami. Itu menurut kamu. Jangan sampai saya kasar loh ya. Kamu Allah. kalau kamu memperbodoh nama Allah. diri, dengarkan Nama- saya. Dengarkan. Allah, ya. Dengarkan. Itu keyakinan kami. Nama Allah kami ada Justru sendiri. karena keyakinanmu itulah yang error, makanya Bukan kita error. berdebat sepanjang hari. Karena agamamu itu agama pencuri. Paham? Pencuri. Bang, Yes. Kristen itu duluan datang daripada Islam. Mana Kristen duluan itu- dengar, mana duluan Islam daripada Kristen di Indonesia? Apa? Mana duluan Islam daripada Kristen di Indonesia? Ngomong di Indonesia, kita ngomong ini universal, jangan ngomong di Indonesia, Bang. Jadi Di kamu Indonesia mau itu- ngomong di mana? Yang mana? Di mana? di Indonesia, Dengar, kamu mau ngomong yang mana? di Indonesia. Iya, kalau bukan di Pertama Indonesia itu kamu mau Islam ngomong dan yang Hindu. mana?
Kalau yang di Indonesia tidak kamu akui, adalah- kamu mau ngomong di mana? Bang, agama kalau kita ngomong di Indonesia, yang pertama itu adalah Hindu dan Buddha. Paham? Terus Islam kapan? Duluan mana dengan Kristen? Itu menurut wawasanmu yang hanya sedikit, Bang. Bukan, itu ada di sejarah, Bang. Saya tanya Moses. Nggak ada. Moses saya tanya. Moses saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Duluan mana Islam dan Kristen di Indonesia? Di Indonesia itu duluan Islam. Duluan Di Islam. Indonesia loh. Oke, iya di Indonesia saya tanya. Kucluk, saya nggak tanya Jepang. Indonesia. Oke, Islam. Ya, ketika kitabmu datang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhanmu siapa di dalam kitab Belanda? Saya tidak pernah buka kitab Belanda, Bang. Nah, sebelum bahasa Indonesia kitabmu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kurang, Bang Moses. Makanya dibilang Bahasa wawasannya Ibrani, kurang, Bang bahasa Moses. Ibrani. Itu kitabnya Yahudi. Kitab perjanjian lama kan? Tadi kan kita ngomong perjanjian lama. Kamu Kristen tuyul, kamu Kristen, kamu bukan Yahudi. Bang, Kristen itu mengikuti perjanjian lama. Kamu cuma merampok kitabnya orang Yahudi, itu pun cuma terjemahannya. Sekarang yang saya tanya, bahasa kata Allah itu di dalam kitabnya orang Kristen Oke. Indonesia. Si pencuri ini curi dari mana? Abang bilang orang Kristen itu mencuri kitab Yahudi. Betul. Jadi kalau di Al-Quran itu banyak persamaan dengan perjanjian lama, itu mencuri apa gimana? Tidak. Oke. Beda. Beda ya. Iyalah. Oke, paham. Sekarang begini. Bedanya di mana, Bang? Bedanya di mana coba? Bedanya kitabnya Yahudi diterjemahkan ke dalam Septuaginta, kamu ambil. Al-Quran bukan terjemahan dari kitabnya Yahudi, paham? Jadi kalau ada tokoh kesamaan, itu diceritakan pada cerita tokoh yang sama, karena sumber Tuhannya satu. Sekarang permasalahannya adalah, kamu mengambil kitabnya Yahudi, tempel di kitabmu. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Bukan kamu Itu tempel di kitab. Gini. yang... Bang, gini saya biar jelaskan ya. Kristen itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dari mana kamu mengatakan kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Siapa nenekmu yang ngajarin? Saya bukan bilang Yahudi, Kristen. Lah, iya, dari mana Kristen dapat kitab yang bernama perjanjian lama itu kalau tidak rampok dari Yahudi? Oke. Dari mana? Gini, kami mengimani perjanjian lama itu adalah menceritakan tentang nubuat kedatangan Yesus Kristus. Tidak ada. Itulah makanya aku bilang kamu mencuri kitabnya orang Yahudi. Kamu mencuri kitabnya Yahudi. Kamu curi kitabnya Yahudi. Dengarkan, kamu yang dengarkan saya. Kamu yang dengarkan saya. Kamu yang dengarkan. Kamu yang dengarkan. Kamu yang dengarkan. Kamu dengarkan. Apa paham? Dengarkan. Agama Kristen itu adalah agama Romawi, bukan agama Yahudi. Paham? Kristen itu adalah agama Romawi, agama Yunani, bukan agama Yahudi. Kitabnya Yahudi adalah Taurat dan seterusnya. Mereka tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah perjanjian lama. Hanya orang-orang Kristen pencuri kitab yang mengatakan kitabnya Yahudi itu adalah perjanjian lama. Supaya karangan-karangan mereka untuk melantik anak manusia Yahudi menjadi Tuhan bisa dianggap sebagai perjanjian baru. Paham kamu sampai situ? Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema. Masuk ke dalam tema. Dengar. Kitab karangan Kristen itu yang dikatakan sebagai firman Tuhannya Elohim itu berbahasa Yunani. Paham? Kok gini. Saya jelaskan. Saya tanya dulu. Kitabnya Kristen dalam yang diimani oleh Romawi Yunani itu bahasa apa aslinya? Kitab yang mana? Perjanjian baru. Nggak ada perjanjian. Hanya orang Kristen yang mengatakan perjanjian. Kitabmu yang kitab kanonik dan surat-surat Paulus itu bahasa apa? Bahasa Yunani sama Latin. Bahasa Yunani Latin. Di dalam bahasa Yunani apakah ada kata Allah? Di dalam bahasa Indonesia ada kata Allah. Saya tidak tanya itu Bahlul. Saya tanya bahasa Yunani. Kitabmu apakah ada di dalam bahasa kitabmu itu kata Allah? Bahasa Yunani kurang. Aduh, Moses, udah bubuk. Tidak ada orang yang Kristen taat Kristen karena cerdas, pasti Bahlul.
Makanya aku tanya. Bener banget Gurunda. Assalamualaikum Tidak ada Gurunda. orang Kristen taat Kristen karena pintar tapi karena bahlul. Saya tanya sama kamu. Dalam bahasa Yunani, dengarkan. Orang Eropa, Dalam bahasa orang Yunani, Amerika Kristen mayoritas mereka. Iya, jadi mayoritas Gurunda. bukan Assalamualaikum. karena Gurunda urgen dikit. paham. Dia cerdas karena dia meninggalkan Bible. Kalau dia masih sama dengan Bible, dia akan bahlul seumur hidup. Inilah buktinya kamu. Saya tanya bahasa apa dalam kitabmu yang asli? Yunani. Apa bahasa kata Allah di dalam bahasa Yunani? Aku tidak tahu. Karena kamu bahlul. Kenapa kamu bahlul? Karena kau aktif menjadi Kristen. Kau tinggalkan Kristen, pasti kau cerdas. Paham kamu? Gurunda. Tidak ada orang Eropa cerdas karena dia taat ke gereja. Paham? Tidak ada orang Barat itu pintar karena dia aktif menjalankan agama Kristen. Paham? Mereka meninggalkan gereja baru bisa cerdas. Paham itu? Sekarang pertanyaan saya samamu. Kamu tadi mengatakan bahwa kami tidak menghina. Kamulah yang menghina. Saya katakan samamu ya. Kata Allah itu adalah hak prerogatif milik Islam. Bukan milik orang Kristen. Pahami itu. Jadi kata Allah yang diambil, yang dirampok oleh gereja, masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, itu bukan tanpa tujuan. Tapi untuk menipu umat Islam. Supaya Tuhannya Kristen yang adalah roh, itu bisa diimani sama seperti Tuhan di umat Islam. Jadi kalau kembali kepada Yohanes 1 nomor 1, terjemahannya bukan Allah. Pahami itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Apa firman itu? Perkataan. Perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia. Kenapa perkataan Tuhan menjadi Tuhan? Sebenarnya kalian itu sembunyi di kata firman. Makanya kamu dan temanmu yang lain, firman itu tidak begitu artinya. Lalu apa arti firman itu? Perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Perkataan Theos itu baru benar. Pada mulanya adalah perkataan Theos. Perkataan Theos bersama-sama dengan Theos. Dan perkataan Theos itu adalah Theos. Perkataan Theos telah menjadi manusia. Pertanyaannya, kenapa perkataan Tuhan yang menjadi manusia Anda tuhankan? Sementara yang menjadi matahari juga adalah perkataan Tuhan. Yang menjadi malaikat juga adalah perkataan Tuhan. Yang menjadi Adam juga adalah perkataan Tuhan. Yang menjadi alam semesta juga ini adalah perkataan Tuhan. Kalian membungkus diri dengan kata firman. Paham? Tadi kan abang bilang orang Kristen. Keong gereja, ntar dulu mau ngomong gua. Gurunda, ayahnya Ukti Hesti mau syahadat. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah. Satu pertanyaan. Kita kan mayoritas di Indonesia ini mayoritas Islam ya. Halo? Ya. Kemarin saya dengar itu ada ceramah Ustadz. Memang saya sering dengar juga ceramah Ustadz. Kalau itu ceramah yang baik saya dengar. Tapi kalau Ustadz yang memang dia provokasi saya tidak suka gitu. Jadi Ustadz yang itu bilang gini, 70% rakyat Indonesia itu melek baca Al-Quran. Maksudnya mereka nggak paham bahasa Arab. Dan maksudnya isi Al-Quran itu nggak paham. Pendapat abang gimana? Ya, pendapat saya, ketika umat Islam itu membaca satu huruf saja dari Al-Quran, mereka sudah mendapatkan pahala kebajikan. Tapi bang, gini, maksud saya, perbedaannya ketika orang Kristen membaca semua dari kitab Kejadian sampai kitab Ayub, apa yang dia dapatkan? Saya belum terima jawabannya bang. Maksud saya gini, umat Islam tidak mengerti arti daripada apa yang dibaca, tapi ketika mereka membaca kitab sucinya, mereka kemudian mendapatkan pahala dari Tuhannya. Bang gini, saya apalagi kalau dia paham logika saya nih, saya tidak masuk logika saya. Maksudnya gini, kalau perjanjian baru kitabnya Kristen itu kan ditranslate ke bahasa Indonesia tuh. Jadi kadang kalau kita baca kita bisa paham apa isi Alkitab itu. Tapi 70% katanya umat Muslim nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana dia bisa mengerti apa isi Al-Quran itu? Oke, bagaimana umat Islam hari ini kamu lihat di Indonesia? Adakah yang mereka lakukan
bertentangan dengan kitab suci mereka. Bandingkan dengan Anda yang paham Bible, adakah yang ada di dalam Bible itu Anda jalankan? Bang, bukan, jawabannya bukan itu, Bang. Jawabannya itu. Kan bertanya, Bang, gini. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali. Ini Al-Quran. Nah sekarang, ketika Anda dibacakan dalam bahasa Indonesia, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Apakah Anda paham? Padahal sudah bahasa Indonesia. Anda paham? Itu dari, abang kutip dari mana? Yohanes 17 nomor 3. Bahasa Indonesia sudah mudah dibaca, Anda paham? Coba bacakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah engkau paham data itu? Ya, paham. Ada berapa Tuhan di sana? Satu Tuhan yang Esa. Siapa Yesus di sana? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ah. Lihatlah. Oke. Ini kenyataan. Sudah bahasa Indonesia, sudah bahasa Indonesia, kamu tidak paham. Kenapa demikian? Al-Quran menjelaskan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatimu ada penyakit. Umat Islam, Bu, dengarkan. Umat Islam, mereka tidak paham bahasa Arab, tapi ketika dikatakan qul huwallahu ahad, tidak ada umat Islam mengatakan Tuhan itu dua pribadi, tiga pribadi, satu hakikat. Yesus tadi di sana mengatakan dirinya, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Kamu katakan sebagai Tuhan, itu nenekmu yang mana yang ngajarin? Gini, iman saya dengar ya Bang ya. Itu imanmu yang saya tanya. Kitabmu mengatakan apa? Kamu beriman. Jangan Anda perdebatkan iman Anda. Saya tahu. Makanya imanmu yang dipertanyakan ini. Kitabmu mengatakan Yesus hanya utusan. Imanmu mengatakan dia adalah Tuhan. Itu namanya kucluk. Sudah bahasa Indonesia, kamu tidak paham. Apa itu namanya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Saya sudah jelaskan, tapi Anda menyangkal. Kan gitu. Sekarang saya ulang. Ini bahasa Indonesia. Hidup kekal itu adalah satu, mengenal Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mengenal anak Maria Yesus sebagai utusan Tuhan. Saya tanya samamu, di situ ada berapa Tuhan? Anda kutip dari mana? Biar saya buka sini. Tunggu. Anda kutip dari mana? Saya buka saya. Tengoklah. Indonesia, dengar. Orang Indonesia seluruhnya, ketika saya bacakan Qul huwallahu ahad, tanya mereka, itu surah apa? Anda itu surah dari mana? Biar saya buka di Alkitab kami tidak ada seperti Dewa itu. itu surah apa saya bacakan? Bang. Dewa itu surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas moto itu apa? Al-Ikhlas, semua tahu itu Al-Ikhlas. Kamu sudah bahasa Indonesia aku bacakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Satu, Bapa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, Yesus adalah utusan Tuhan yang benar. Dari mana? Biar saya buka kitab saya sendiri. Masih juga bertanya. Anda kutip dari mana? Padahal sudah bahasa Indonesia. Bayangkan itu. Sudah bahasa Indonesia masih bertanya. Itu kutip di mana? Itu kutip di mana? Kalau umat Islam saya bacakan, karena tidak ada seperti itu, Bang. Karena tidak ada seperti itu. Abang jangan fitnah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bagaimana mungkin anak kecil kecil itu anak tidak bisa yang bahasa baru Arab, lahir? Bang. Ketika kamu perdengarkan culik bacaan itu, mereka akan mengatakan itu surah Al-Fatihah ayah. Kamu udah tua bangkokang, ditanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Masih bertanya, itu kutip di mana, Om? Ya, kutip di mana biar saya buka, soalnya perkataan itu tidak ada. Aduh, Guru Nah, blok banget ini Guru Nah. Ini ayahandanya UTST bisa nunggu 30 menitan Guru Nah. Jam 8 ya harus pulang katanya. Gini. Kamu nanti belajar sama anak TK di Islam, usia 3 tahun kamu belajar Bible sama mereka, oke? Teman-teman, saya pamit dulu karena ada yang urgent, ada yang mau bersyahadat. Bang Juma belum dapat jawaban saya tadi.
Nanti kita jawab. Ada teman-teman, ada guru-guru saya di sini banyak yang akan membantu Anda untuk memahami Quran. Oke, siap. Oke, host, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf kehadiran saya telah membuahkan sebuah fenomena yang unik dan klasik. Ada orang dewasa tidak ngerti kitabnya sendiri. Assalamualaikum ngerti, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, ibu-ibu. Oke, Bang Moses. Yang TSC kita pindah juga sejenak ya. Nanti kita ke sini lagi. Bang, tadi pertanyaan saya itu belum dijawab Bang Juma. Oke, saya jawab ya. Bisa Bang Moses ya. Karena ya dikatakan bahwasannya umat Islam itu membaca Al-Quran tapi tidak paham artinya gitu ya. Iya benar. Tapi ini jauh lebih baik. Kenapa? Mereka membaca firman Tuhan itu dalam bahasa aslinya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah dalam bahasa Arab Quraisy. Jadi dia membacakan firman itu masih sesuai sama